Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi terus mendorong penguatan diplomasi Indonesia. Sejumlah pertemuan dilakukan Menteri Luar Negeri di sela-sela agenda sidang Majelis Umum PBB ke-77. Untuk informasi lebih lanjut, kita langsung bergabung dengan Cecilia Sinabariba dan juru kamera Dirham Syah Maulana langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Sisil. Sisil, apa yang dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan sejumlah negara di sana? Ya, Valen. Selamat malam waktu New York. Cukup banyak yang dibahas oleh Menteri Luar Negeri dalam pertemuan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara anggota PBB. Untuk hari ini saja setidaknya ada 14 pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai delegasi Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB ke-77. Pertemuan ini dilakukan di sela-sela pelaksanaan sidang Majelis Umum dan tadi dilakukan dengan menemui sejumlah negara yang tergabung dalam organisasi internasional. Ada pertemuan high level side events on Rohingya crisis. Ini membahas mengenai krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya dengan sejumlah negara anggota PBB seperti ada dari Inggris, Amerika, Uni Eropa, Arab Saudi dan sejumlah negara lainnya. Yang didorong oleh Menteri Luar Negeri dalam pertemuan ini untuk menciptakan situasi keamanan kondusif dan juga mendorong terciptanya perdamaian dan rekonsiliasi di Rohingya. Kemudian Menteri Luar Negeri juga bertemu dengan negara-negara anggota dari Organisasi Kerjasama Islam. Menteri mendorong agar negara-negara dalam organisasi OKI ini dapat ikut terlibat untuk melakukan penyelesaian sejumlah isu global dan juga percepatan pemulihan ekonomi di negara-negara Islam, serta mendorong keterlibatan perempuan di berbagai sektor di negara masing-masing. Menteri Luar Negeri juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Ada cukup banyak hal yang dibahas Menlu Retno Marsudi bersama dengan menteri-menteri dari ASEAN ini, terutama terkait dengan penyelenggaraan KTT ASEAN pada November 2022 mendatang di Kamboja. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyebutkan pada Oktober 2022 ini juga akan dilakukan pertemuan dengan menteri-menteri luar negeri dari ASEAN untuk membahas bagaimana nanti masalah-masalah yang akan dibicarakan di KTT ASEAN 2022 sekaligus untuk persiapan Indonesia yang menjadi ketua ASEAN di 2023. Menteri Luar Negeri juga bertemu dengan negara-negara yang tergabung dalam MIKTA. Ini merupakan negara yang terdiri dari Meksiko, Korea Selatan, Indonesia, dan ini membahas mengenai sejumlah hal termasuk ketersediaan pasokan dari pupuk, karena ketersediaan pasokan pupuk ini sangat menentukan ketersediaan pangan, terutama ketersediaan pangan di tengah isu krisis pangan saat ini akibat perang yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina. Itu adalah pertemuan multilateral yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri. Ada juga pertemuan bilateral dengan sejumlah negara-negara. Saat ini tengah berlangsung pertemuan bilateral dengan negara Rusia, juga tengah dilakukan pertemuan bilateral dengan China. Kemudian tadi bertemu dengan Menteri Luar Negeri dari Burundi untuk melakukan kesepakatan dan penandatanganan bebas visa sehingga warga negara Indonesia ataupun warga negara Burundi tidak perlu lagi melakukan pembuatan visa atau mendaftarkan visa karena ini sudah dilakukan penandatanganan bebas visa. Valen. Sisil, kemudian kapan nanti Indonesia akan menyampaikan pidatonya dalam sidang Majelis Umum PBB? Ya, Valen, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak dari PBB, tanggal 26 September 2022 mendatang atau pada hari Senin pekan depan, Menteri Luar Negeri sebagai perwakilan dari Indonesia sekaligus mewakili Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidatonya di markas besar PBB di kota New York ini. Nanti Menteri Luar Negeri akan menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian Indonesia. Kami sudah cukup banyak berbincang, tadi saya juga cukup banyak berbincang dengan Menteri Luar Negeri. Ada beberapa hal yang didorong dan juga ada beberapa kepentingan yang disampaikan terkait dengan hal ini dalam sidang atau penyampaian pidato nanti, mulai dari KTT G20, kemudian isu krisis pangan, isu krisis iklim atau climate change, isu kemanusiaan. Ini adalah hal-hal yang akan didorong oleh Menteri Luar Negeri dalam pidatonya nanti 26 September 2022. Valen. Baik, terima kasih Cecilia Sinabariba untuk informasi dan laporan Anda langsung dari New York, Amerika Serikat.